Selamat datang di channel AMS. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Alat-alat yang diperlukan adalah siapkan impact mini dengan mata tok tajam T8, T8 sok rakitan, T10 sok rakitan pembuka puli, sok 17 dan sok 22. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah buka box saringan udaranya terlebih dahulu. Selanjutnya dengan impact tekanan tinggi dan mata sok 8 rakitan, kita buka bak CVT-nya. Dengan impact ini sangat membantu kita ya, pekerjaan pun jadi lebih cepat dan kita tidak terlalu menguras tenaga. Kita cabut dulu bautnya satu persatu. Setelah itu akan kita lihat kondisi di dalamnya ya. Untuk buka baknya ini pastikan semua baut sudah terbuka ya. Ini ada satu baut yang ketinggalan, kelupaan gitu ya. Nah, kita lihat kondisi dalamnya ini. Selanjutnya kita buka mur crankshaftnya dengan kunci sok 17. Nah, kita lihat untuk kondisi fumble-nya masih bagus ya guys, jadi tidak perlu diganti. Nah, selanjutnya kita lepas rumah rollnya. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi rollernya masih layak pakai ya guys, jadi untuk sementara tidak perlu diganti. Nah, tahap selanjutnya kita lihat kondisi seal block atau seal crankshaftnya itu bocor ya guys. Nah, selanjutnya lagi kita buka as pulinya dengan kunci sok 22. Nah, kita lihat di sini untuk kondisi seal as pulinya juga bermasalah ya guys. Selanjutnya akan kita lakukan pergantian untuk kedua seal ini, seal crankshaft dan seal as puli, dan kita lakukan pergantian jersey CVT-nya guys, karena udah kering ya kondisi jersey CVT-nya. Kita lepas terlebih dahulu seal crankshaft yang mesti diganti. Selanjutnya kita lepas juga seal as puli CVT-nya. So, selanjutnya kita bersihkan dengan pertalite atau bensin kondisi yang berlumuran oli ini ya, agar ketika pemasangan tidak ada kotoran atau oli yang membekas lagi di sini di ruangan ini. Jadi kondisinya benar-benar bersih ya guys.
Setelah kondisi bersih, lanjut pemasangan seal crankshaft. Dan ini harus dipasang dengan rata ya guys. Kondisinya jangan ada yang tinggi rendah atau tidak rata. Dan lanjut lagi pemasangan seal aspulsivity. Sama, pastikan kondisinya rata dengan dindingnya. Jangan sampai ada kemiringan. Lanjut, ini yang ditunggu-tunggu, yakni pembukaan bagian kampas ganda aspulsivity untuk proses pergantian cerbi CVT. Nah, kita buka dulu murnya, kemudian pernya, kemudian knop yang ada pada pulinya. Bisa kita pakai obeng mini yang kecil ya. Nah, seperti ini. Kondisinya cerbinya sudah kering dan cerbinya sudah tidak layak pakai ya, sudah mencair atau meleleh, sudah tidak kental lagi ya, dan kotor sekali. Nah, kita buka dulu untuk o-ringnya, kedua biji o-ringnya. Jangan sampai kena bensin ya guys, karena bisa melar. Terus kita buka lagi ketiga pin dengan tang lancip, cabut saja ketiga pin ini. Nah, pastikan posisinya aman, jangan sampai hilang pinnya ya guys, karena kalau hilang mesti kita cairin unitnya lagi, agak sedikit repot dan kasihan juga dengan konsumennya. Terus kita bersihkan ketiga pin ini dengan pertalite atau bensin sampai bersih. Begitu juga dengan rumah pulinya ya. Nah, kita bersihkan kelilingnya sampai bersih. Oh ya guys, sengaja tidak saya percepat video ini agar bisa kita simak dengan seksama prosesnya satu persatu, dari pembukaan, pembersihan hingga pemasangannya guys. Jadi tidak ada yang terlewatkan ya guys. Selamat menyimak dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar ya guys. Semoga saja tidak membosankan bagi teman-teman semua untuk menyaksikan video ini dari awal hingga selesai prosesnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian kembali cerbi CVT di bagian pulinya ya guys. Nah, ini untuk yang jenis Yamaha itu cerbinya berwarna kuning ya, untuk bagian pulinya. Nah, kita oleskan terlebih dahulu di bagian payungnya ya, hingga rata di setiap bagiannya. Nah, di sini ada bagiannya yang harus kita padatkan cerbinya, sehingga di setiap paritan puli ini mesti kita kasih cerbi dengan padat ya guys. Karena di sini letak terjadinya gesekan antara tiang dan payung pulinya. Jadi kalau cerbinya tidak rata dan padat, akan mudah terjadi gesekan. Nah, selanjutnya itu di bagian bearing pulinya guys, juga harus dikasih cerbi hingga rata agar bearingnya bisa awet ya.
Next, lanjut isi cerbi di bagian pin. Harus sampai padat juga, karena di pin ini juga terjadi gesekan turun naiknya puli ini ya. Ketika kita gas, maka akan terjadi buka katup di bagian ini, sehingga akan terjadi gesekan. Makanya harus padat cerbinya guys. Setelah ketiga ruang ini terisi padat sampai cerbinya habis, jangan sisakan guys, pokoknya sampai kering. Kita pasang pinnya guys, satu persatu. Pinnya ada 3 biji ya, jangan sampai ada yang terlupakan. Setelah semua terisi padat ketiga bagiannya, kita pasang kembali kedua sealnya guys. Tidak boleh kena minyak nih, rusak. Pasang seal selesai, lanjut pasang knopnya atau tutupnya sampai rata guys. Untuk finishing pemasangan puli, kita pasang pernya kembali dan kampas gandanya. Setelah itu kita pasang kembali mur pulinya, dibantu dengan tangan dulu ya guys, agar posisinya tidak miring. Setelah dipastikan posisinya sudah pas, baru kita lanjut dengan menggunakan alat rakitan sok pembuka dan pemasang puli. Nah, alat ini kita bikin sendiri ya guys, dengan bantuan las kita buatkan dengan kunci sok agar pemasangannya lebih presisi. Nah, setelah pas, kita lanjut dengan menggunakan alat kunci sok pemasangan mur crankshaft dan dibantu dengan impact tentunya, untuk dipastikan kondisinya sudah kencang. Nah, ini harus benar-benar kencang ya guys, karena jika tidak, karena putaran tinggi, murnya ini bisa lepas guys. Semprot semua bagian yang berdebu sampai bersih sebelum kita pasang kembali guys.
Karena pin U-nya ini longgar, bisa kita bantu dengan isol tip ya guys, agar lebih kencang lagi dan tidak menimbulkan bunyi berisik guys. Kita kelilingi dengan isol tip sampai padat dan kondisinya tidak lagi longgar guys. Ada 3 pieces cekak rollernya ini guys. Pastikan ketiga-tiganya kita kasih isol tip dan usahakan seimbang untuk putaran isol tipnya agar tidak pincang dan bisa presisi kembali guys. Potong dengan gunting bagian ujungnya agar bisa masuk ke rumah rollernya guys. Kamu cantik tapi sayang sana sini mau swipe back. Jangan lupa oleskan Cerbi CVT untuk bagian bos rollernya ya guys, agar bisa bantu untuk melicinkan bosnya. Kita pasang kembali rumah rollernya dan jangan lupa untuk box dan cincinnya dipastikan sudah dipasang semua ya guys. Lihat posisi panah fumble-nya harus menghadap ke depan ya guys. Setelah posisinya presisi, kita akan pasang kembali mur crankshaftnya dan mur aspulinya guys. Kita ketuk dulu dengan palu karet agar posisinya sudah presisi. Nah, kita pasang kembali cincin dan mur crankshaftnya guys.
kunci sok 22 kita pasang kembali mur as Polisivity, dan dengan kunci sok 17 kita pasang kembali mur as crankshaftnya guys. Pemasangan selesai, akan kita bersihkan terlebih dahulu Polisivity-nya yang dilumuri dengan oli tersebut dengan pertalite atau bensin sampai bersih. Nah, kita coba hidupkan dulu guys, kita pastikan dulu, kita kencengin dulu posisi fumble-nya. Nah, sudah mantap. Pasang kembali pakainya guys. Setelah itu pasang kembali Polisivity-nya, ketuk dengan palu karet agar posisinya rapat dan presisi. Semprot dengan bersihkan untuk filternya agar tidak lagi berdebu. Nah, kita pasang kembali dengan kunci sok 8 rakitan pakai impact sampai rata semua. Maka dengan ini maka proses pemasangan sudah selesai. Video yang panjang dan membosankan, semoga saja teman-teman betah menyaksikan sampai habis. Walaupun begitu, video ini sangat detail agar tidak terjadi kesalahan ketika pemasangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.